Karena kesibukannya di perusahaan hari ini cukup banyak, Andreas baru kembali ke rumah pukul 10 malam. Andreas yang baru saja tiba di rumah tersebut langsung beranjak menuju kamarnya. Kemana dia? Gumam Andreas ketika tidak mendapati keberadaan Miranda di dalam kamarnya. Andreas meraih ponsel dari saku jasnya, kemudian melakukan panggilan pada ponsel Miranda. Namun sayangnya nomor ponsel Miranda sedang berada di luar service area. Cak, kemana dia jam segini belum pulang? Andreas mulai terlihat kesal. Andreas beranjak dari kamar hendak bertanya pada asisten rumah tangga. Saat tiba di dapur, suasana dapur sudah nampak sepi. Sepertinya para asisten rumah tangga telah beristirahat di kamar masing-masing. Tok, tok, tok. Andreas mengetuk pintu kamar Birati. Tuan, dari wajahnya sepertinya wanita parubaya tersebut sudah tertidur dan baru saja terbangun saat Andreas mengetuk pintu kamarnya. Ada yang bisa Bibi bantu, Tuan? Lanjut tanya Birati. Bi, apa Bibi tahu kemana perginya istri saya? Tanya Andreas. Loh, bukannya Non Miranda akan bepergian ke luar kota bersama dengan Anda, Tuan? Bukannya menjawab, Birati justru balik bertanya. Apa maksudnya, Bi? Tanya Andreas yang belum sepenuhnya paham dengan kalimat Birati. Siang tadi Bibi tidak sengaja melihat Non Miranda keluar dari rumah dengan membawa sebuah koper besar. Pas Bibi tanya, kata Nona Miranda beliau akan bepergian bersama Anda, Tuhan. Birati mulai menceritakan kejadian sore tadi pada majikannya itu. Koper besar, ulang Andreas dengan raut wajah yang berubah seketika, dan Birati menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dengan langkah lebar Andreas beranjak kembali ke kamarnya untuk memastikan ucapan Birati. Sementara Birati yang tidak paham sepenuhnya dengan kejadian yang terjadi turut menyusul langkah Andreas. Setibanya di kamar, Andreas sontak saja membuka pintu lemari Miranda. Dan benar saja kini lemari yang biasanya terisi pakaian wanita itu nampak kosong. Tak satu pun pakaian Miranda yang tersisa di sana. Berani sekali dia pergi dari rumah ini. Gumaman Andreas masih terdengar jelas oleh Birati, yang kini berdiri di ambang pintu kamar majikannya itu. Dengan kasarnya Andreas menutup kembali pintu lemari tersebut. Sementara Jason yang kini sedang berada di perjalanan kembali ke apartemennya, sontak saja memutar balik mobilnya ketika Andreas menghubunginya dirinya. Di mana Mama dan Arsya, Bi? Kini wajah Andreas telah berubah dingin. Sepertinya Nyonya dan Nona Arsya sudah berada di kamarnya, Tuan. Jawab Birati dengan raut wajah yang mulai terlihat ketakutan. Katakan pada Mama dan Arsya jika saya menunggu mereka di ruang kerja. Tita Andreas sebelum kemudian beranjak menuju ruang kerjanya. Sebagai seorang pengusaha yang memiliki feeling yang cukup kuat, Andreas menaruh curiga jika Mama atau adik perempuannya itu mengetahui kepergian Miranda. Baik, Tuan. Birati berlalu dari tempatnya berdiri, hendak menuju kamar Mama Delia dan juga Arsila. Setelah menyampaikan pesan Andreas pada Mama Delia, kini Birati melanjutkan langkahnya menuju kamar Arsila. Ketukan dari balik pintu kamarnya membuat Arsila yang baru saja membuka matanya sontak mengomel tak jelas. Dengan wajah bentalnya Arsila beranjak dari tempat tidur untuk membuka pintu kamarnya. Ada apa, Bi? Tanya Arsila ketika melihat Birati berdiri di depan pintu kamarnya. Maaf, Bibi sudah mengganggu waktu istirahat Non Arsila. Bibi hanya ingin menyampaikan pesan dari Tuan Andreas. Non Arsila diminta ke ruang kerja Tuan Andreas sekarang. Dek, jantung Arsila berhenti sebentar, berdetak ketika mendengar jika kakaknya itu sedang menunggu dirinya di ruang kerja. Memangnya apa yang terjadi, Bi? Sampai ke Andreas meminta Arsila menemuinya. Dengan memasang wajah polosnya, Arsila bertanya. Bibi juga kurang tahu, Nona. Tapi kelihatannya Tuan Andreas sangat marah karena Non Miranda pergi dari rumah.
Birati lantas menjawab pertanyaan Arsila sesuai dengan sepengetahuannya. Mati aku, lirik Arsila dalam hati. Non, Nona, Non Arsila. Iya, iya, Bi. Arsila terlihat gagap menyahuti seruan Birati. Sebaiknya Non Arsila segera ke ruang kerja Tuan Andreas, karena Nyonya juga baru saja ke sana. Jadi Kak Andreas juga memanggil Mama? Tanya Arsila dan Birati jawab. Syukurlah. Setidaknya Kak Andreas tidak sepenuhnya menaruh curiga padaku. Buktinya Kak Andreas juga memanggil Mama. Dalam hati Arsila bisa sedikit lega. Tak lama kemudian, Arsila pun segera beranjak menuju ruang kerja Andreas. Dengan susah payah Arsila menelan ludahnya sendiri. Ketika tatapan Andreas terhunus tajam padanya. Bukan hanya tatapan Andreas yang terhunus tajam padanya, namun Jason pun menatapnya tak kalah tajam. Sehingga langkah Arsila terasa semakin berat rasanya. Kata Bibi, Kak Andreas memanggil Arsila. Karena gugup, suara Arsila terdengar tergagap. Kemana kakak iparmu? Tanpa basa-basi, Andreas lantas to the point. Maksudnya, Kak Miranda. Sesaat Arsila menjedah ucapannya. Bukannya Kak Andreas yang tidur sekemar dengan Kak Miranda. Kenapa malah bertanya pada Arsila? Arsila sengaja memasang wajah polosnya di hadapan kakak laki-lakinya itu. Apa maksud di akal? Dia ada di kamar lalu kakak menanyakan keberadaannya pada semua penghuni rumah. Bukannya menjawab, Andreas justru mengucapkan kalimat monohok sehingga membuat Arsila kembali menelan ludahnya dengan susah payah mendengarnya. Kemana kakak iparmu? Menyaksikan adik perempuannya itu hanya diam saja sambil menundukkan kepalanya. Andreas lantas mengulang kembali pertanyaannya. Sementara Mama Delia yang kenyataannya tidak tahu apa-apa. Hanya terlihat memandang kedua buah hatinya dengan bergantian. Arsila tidak tahu, Kak. Jawab Arsila. Apa kamu yakin? Mendengar nada suara kakak laki-lakinya itu semakin terdengar dingin. Arsila semakin tertunduk sebelum kemudian menganggukkan kepalanya. Jason, seru Andreas. Baik, Tuan. Paham dengan maksud Andreas. Jason lantas menghidupkan layar laptop, kemudian mengarahkan layar laptop tersebut pada Arsila. Angkat pandanganmu adikku sayang. Suara Andreas terdengar begitu lembut namun justru terdengar semakin mengerikan di indera pendengaran Arsila. Sontak Arsila mengangkat pandangannya, menatap ke layar laptop yang kini menyajikan sebuah video rekaman CCTV yang menampilkan dirinya yang sedang membantu Miranda keluar dari kediaman Pratama. Beberapa saat kemudian, Andreas menjeda video rekaman CCTV tersebut. Apa kamu masih yakin? Tidak tahu kemana perginya kakak iparmu? Tutur Andreas saat video rekaman CCTV yang menampilkan Arsila membantu Miranda membawa koper dari kamarnya hingga ke ruang
Wajah Arsila kini kembali tertunduk, tak berani menatap sorot mata kakaknya itu. Maafkan Arsila, Kak. Arsila yang sudah membantu Kak Miranda keluar dari rumah kita. Mendengar pengakuan adiknya itu, sontak saja Andreas menggebrak meja kerjanya. Dan tentunya hal itu semakin membuat Arsila ketakutan dibuatnya. Selama tumbuh bersama dengan kakak laki-lakinya itu, belum pernah sekalipun Andreas marah padanya. Apalagi sampai menggebrak meja untuknya. Andreas, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah membuat adikmu ketakutan. Mama Delia yang sejak tadi hanya diam akhirnya ikut bersuara. Bukannya ingin membenarkan tindakan Arsila. Namun sebagai seorang ibu tentu saja Mama Delia tidak tega melihat putrinya yang kini terlihat ketakutan. Seakan tersadar, Andes lantas mengusap wajahnya untuk mengobrol emosinya. Maafkan Arsila, Kak. Dengan kedua kelopak mata yang sudah berkaca-kaca, Arsila berucap, apa kamu pikir dengan meminta maaf semuanya akan selesai begitu saja? Kata Andreas. Sekarang katakan, kemana perginya Miranda? Lanjut Andreas yang kini telah berhasil menguasai emosinya. Arsila memang membantu Kak Miranda keluar dari rumah ini, tapi untuk kemana perginya Kak Miranda? Sumpah Arsila tidak tahu, Kak. Jawaban Arsila membuat hembusan nafas Andreas terdengar semakin kasar. Dari wajah adik perempuannya itu, Andreas yakin jika kali ini Arsila sedang tidak berdusta padanya. Apa sebenarnya alasan kamu sampai bersedia membantunya pergi dari rumah ini? Dan siapa sebenarnya kakak kamu? Kakak aku atau dia? Cetus Andreas. Sekali lagi Arsila minta maaf, Kak. Sekalipun kakak marah dan bahkan menghukum Arsila, tetapi Arsila tidak pernah menyesal karena telah membantu Kak Miranda pergi dari kehidupan Kak Andreas. Kedua alis Andreas sontak saling bertautan ketika mendengar pernyataan adik perempuannya itu. Apa maksud kamu, Arsila? Tanya Andreas dengan wajah bingung bercampur geram. Kak Andreas tahu sendiri bagaimana besarnya rasa kasih sayang Arsila pada baby Nesha. Begitu pula besarnya kasih sayang Arsila pada keponakan Arsila yang lain. Sebagai seorang tante, Arsila punya tanggung jawab untuk menjaganya dari siapapun yang berniat jahat padanya. Sekalipun itu papa kandungnya sendiri. Ungkap Arsila dengan mata kembali berkaca-kaca, mengingat nasib calon keponakannya di dalam kandungan Miranda saat ini. Apa maksud kamu? Tanya Andreas dengan tatapan curiga. Bayi yang saat ini ada di dalam kandungan Kak Miranda adalah darah daging kakak Andreas. Dan itu artinya bayi itu adalah keponakan Arsila. Sekalipun Kak Andreas sangat membenci ibunya, tapi Kak Andreas tidak berhak menyakiti bayi yang ada di dalam kandungan Kak Miranda. Air mata yang sejak dari mengenai kedua kelopak mata Arsila akhirnya jatuh juga membasahi pipinya. Bayi, ulang Andreas. Iya, saat ini Kak Miranda sedang mengandung anak Kak Andreas. Dan Kak Miranda terpaksa pergi dari rumah ini untuk menyelamatkan nyawa calon anak dalam kandungannya dari orang jahat. Dan sayangnya orang jahat itu tidak lain adalah ayahnya sendiri. Ayah yang tidak pernah mengharapkan kehadirannya di dunia ini. Dek, jantung Anda seperti berhenti berdetak mendengar semua ucapan Arsila. Jadi saat ini Miranda telah mengandung. Kini kedua kelopak mata Anda sudah nampak berkaca-kaca menanti jawaban Arsila. Melihat anggukan Arsila, spontan Anda mengusap wajahnya dengan kasar. Oh Tuhan, gumamnya. Jadi dia pergi karena berpikir saya akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan nyawa bayi yang ada di dalam kandungannya. Dengan wajah frustasi Andreas kembali bergumam. Seketika ingatan Andreas membawanya pada kejadian malam hari itu. Tapi Tuan, bagaimana jika saya sampai hamil Tuan? Pertanyaan yang tempo hari dilontarkan Miranda padanya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika sampai hal itu terjadi, gampang tinggal digegerkan saja, beres kan? Andreas teringat akan jawaban yang ia ucapkan malam itu pada Miranda.
Padahal Andreas yang malam itu merasa tak suka menunggu Miranda terlalu lama untuk melanjutkan kegiatan PNS. Mereka akhirnya asal bicara saja. Oh Tuhan, jadi benar. Dia berpikir aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku malam itu. Lirih Andreas dalam hati, menyesalkan ucapan malam itu. Isak tangis Arsila akhirnya menyadarkan Andreas dari lamunannya. Maaf jika kakak telah memarahimu, kata Andreas seraya mengelus puncak kepala Arsila. Ia berpikir jika Arsila menangis karena dimarahi olehnya. Kakak memang tidak selembut papa, tapi kakak juga bukanlah seorang ayah yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Ungkapan Andreas sontak membuat Arsila menatap Andreas dengan tatapan meragu. Arsila menangis bukan karena dimarahi oleh Andreas, melainkan karena terpikir akan nasib calon keponakannya yang kini ada di perut Miranda. Mungkin ke depannya calon keponakannya itu harus lahir dan tumbuh tanpa kasih sayang dari seorang ayah. Tidak ingin membuang-buang waktu untuk meyakinkan Arsila jika ia tidak mungkin membunuh calon anaknya sendiri, Andreas lebih memilih beralih pada Jason. Kerahkan semua anak buah yang kita miliki untuk mencari keberadaan istriku. Saya yakin dia masih berada di kota ini. Tita, Andreas, dan Jason pun siap untuk melaksanakan perintah dari tuannya itu. Baik, Tuan. Tanpa menunggu lama, Jason segera beranjak untuk menghubungi semua anak buah yang mereka miliki untuk mencari tahu keberadaan Miranda. Sementara yang tengah menjadi tujuan pencarian nampak berbaring pada tempat tidur dengan ukuran yang hanya muat ditiduri untuk satu orang. Miranda merasa tidak enak karena kehadirannya di kos-kosan itu justru membuat Suster Mita terpaksa harus tidur di sofa usang. Awalnya Miranda menolak tidur di tempat tidur Suster Mita karena merasa tidak enak. Namun karena Suster Mita terus memaksanya dengan alasan demi kesehatan bayi dan kandungannya, akhirnya dengan sungkan Miranda menerima tawaran Suster Mita untuk menempati tempat tidurnya. Maaf, saya sudah banyak merepotkan kamu, tutur Miranda merasa sungkan. Tidak perlu bicara seperti itu, Dok. Lagi pula saya sama sekali tidak merasa direpotkan, sahut Suster Mita, yang kini merebahkan tubuhnya di sofa usang yang berada di dalam kamar kosnya. Miranda merubah posisi tidurnya menyamping agar bisa memandang pada Suster Mita. Apa besok setelah saya mengantarkan surat pengunduran diri Anda pada pihak rumah sakit, kita akan segera berangkat ke kampung halaman saya, Dok? Suster Mita kembali menanyakan perihal rencana mereka sore tadi. Miranda menganggukkan kepalanya. Dok, iya. Bagaimana jika suami Anda mencoba mencari tahu keberadaan Anda? Tanya Suster Mita. Mengingat seorang Andes Pratama merupakan pengusaha ternama yang memiliki begitu banyak anak buah serta bodyguard. Menurut Mita, tidak susah bagi pria itu untuk menemukan keberadaan kampung halamannya. Tidak perlu mencemaskan hal itu, karena sebelum pergi, aku sudah meminta bantuan pada seseorang. Jika suatu saat Tuan Andreas Pratama mencari keberadaanku, maka katakan saja padanya, jika aku mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan di sana. Beritahu Miranda. Seakan tahu apa yang kini ada di benak dan pikiran Suster Mita. Suster Mita mengangguk paham mendengarnya, mungkin karena telah Miranda pun mulai memejamkan matanya. Tak lama kemudian Miranda pun terlelap di bawah alam bawah sadarnya. Di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, Andreas justru tidak dapat memejamkan matanya walau sedikit pun. Menyapu tubuhnya dengan hembusan angin malam menjadi pilihan Andreas di saat matanya tak kunjung dapat terpejam. Pria itu nampak berdiri di balkon kamarnya dengan tatapan menerawang.